Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu tema, satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Kota Tanpa Tembok, saudara ya, Town Without Walls. Kita bicara ini merupakan satu nubuatan dari Nabi Zakaria. Nanti kalau kita baca atau di rumah nanti Anda kalau pelajari dengan teliti, baca kitab Zakaria, itu banyak yang bersifat nubuatan-nubuatan. Kitab Zakaria itu banyak, dia nabi ini menerima penglihatan-penglihatan. Sudah banyak yang digenapi, sedang digenapi dan akan digenapi di akhir zaman. Sebab itu ketika kita sesungguhnya baca kitab Zakaria, itu menarik sekali. Karena ada banyak hal-hal yang kita nggak tahu itu diungkapkan. Yang sedang terjadi ternyata sudah dikatakan dalam firman Allah. Walaupun kita tahu kitab Zakaria itu kitab yang barangkali ya kita jarang membaca. Kitab Zakaria boleh dikatakan kitab yang jarang dibahas di gereja dalam ibadah hari Minggu. Ya menurut saya jarang sih ya dibahas, baca saja jarang, apalagi dibahas. Begitu saya pikir dalam doa pagi ini menarik ya untuk kita coba lihat gitu ya, kita baca dalam kitab Zakaria. Kita bicara tentang kota tanpa tembok. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sorry mungkin agak terlalu kecil tulisan buat saudara. Saya jadikan satu ini 5 ayat supaya nggak terpisah. Sengaja saya bikin begini supaya nggak bingung juga gitu ya. Ayat 1 saya baca. Aku melayangkan mataku dan melihat, Zakaria melihat nabi ini, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Ya. Lalu aku bertanya, Zakaria bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Dia tanya sama malaikat ini. Maka ia menjawab aku, malaikat menjawab, ke Yerusalem, kata malaikat. Untuk mengukurnya, bawa tali pengukur untuk mengukur ya. Mengukur kota Yerusalem. Untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya kota Yerusalem. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, datang malaikat berikutnya. Majulah seorang malaikat yang lain mendekatinya. Ada 2 malaikat. Yang diberi perintah, berlarilah. Dapat perintah Tuhan, malaikat kedua, berlarilah. Katakanlah kepada orang muda, malaikat yang pertama, yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Gak usah diukur, kata Tuhan. Biarkan dia jadi padang terbuka oleh karena banyaknya. Ini nubuatan firman Allah yang dilihat oleh Zakaria. Karena dikatakan oleh karena banyaknya manusia nanti dan hewan di dalamnya. Ayat yang kelima, Anda kalau kelihatan bisa baca bersama-sama dengan saya 2 dan 3. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Mungkin saya terangkan langsung, saya tembak pada inti sasaran sebelum saya terangkan bagian awal juga sih. Lihat ada kata, biarkan Yerusalem gak usah diukur. Kata malaikat kedua sama malaikat pertama. Dia tetap jadi padang terbuka. Nah, kata Yerusalem jadi padang terbuka, terjemahan King James Version KJV berkata, town without walls. Biarkanlah dia menjadi kota yang tanpa tembok. Kota yang without wall, kota yang gak usah ada temboknya. Biarkan terbuka saja Yerusalem. Gak usah dibangun tembok, itu penglihatan. Tetapi secara hurufiahnya ya dibangun gitu. Tetapi secara rohanianya, visinya Tuhan ke depan. Nanti gak usah ada tembok lagi Yerusalem. Itu kata malaikat kedua. Seperti perintahnya Tuhan kepada malaikat pertama. Itu dilihat gitu ya. Dalam sebentuk penglihatan nubuatan kepada Zakaria. Saya sebelum terangkan ini, kita lihat dulu gambar ini. Yang menulis kitab Zakaria tentu saja Nabi Zakaria. Zakaria itu siapa sih? Zakaria adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam usia yang sangat-sangat muda. Dia itu hidup satu zaman, satu masa dengan nabi yang namanya Hagai. Cuman kalau Nabi Hagai ini kan nabi yang usianya
tua, sangat tua. Makanya suka disebutkan oleh banyak guru-guru saya, banyak hamba Tuhan, Nabi Hagai di masa tanah pembuangan itu mewakili nabi senior, hamba Tuhan senior gitu, orang tua, mewakili generasi tua gitu kira-kira. Sedangkan Zakaria yang memang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dalam usia yang sangat muda sekali, ini mewakili hamba Tuhan, nabi Tuhan atau generasi orang percaya, generasi muda. Ada 2 generasi muda, generasi senior, generasi junior pemula yang melayani Tuhan. Kita tidak bicara Nabi Hagai, ada satu lagi. Mereka juga hidup, Zakaria, Hagai, itu mereka hidup pada zaman seorang imam, seorang ahli Taurat, ahli kitab yang ada di tanah Babel, tanah pembuangan. Ada tuh siapa namanya? Esra. Pernah dengar itu saudara ya? Esra itu seorang imam yang ahli kitab, ahli Taurat. Dia juga dipakai Tuhan, masa-masa pemulihan bangsa Israel. Nanti kalau kita baca ya, tema daripada kitab Zakaria, itu temanya adalah kembalilah kepadaku, bertobat, seruan pertobatan, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku, kembali ke Yerusalem bertobat, bangun bait Allah Yerusalem yang runtuh, bangun kota-kota yang jadi runtuhan, dibangun lagi temboknya, kembalilah kepadaku. Kitab Zakaria itu tema besarnya adalah kembali kepada Tuhan, ayo balik kembali kepadaku, itu tema kitab Zakaria. Sedikit saya cerita backgroundnya supaya Anda nangkapnya enak ya. Zakaria termasuk Nabi Hagai, termasuk imam ahli Taurat yang namanya Esra. Mereka saat itu bersama dengan umat Israel, bersama dengan umat Allah. Mereka tinggal berdomisilinya berada di tanah Babel. Apa itu pendeta tanah Babel? Tanah pembuangan. Ceritanya adalah Israel itu diserang, dihancurkan sama kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel yang langsung dipimpin rajanya perkasa. Namanya adalah Nebukadnezar. Kakek moyangnya, nenek moyangnya Saddam Hussein kalau Anda pernah dengar. Kerajaan Irak, Babel itu. Ya. Jadi yang berkuasa waktu itu yang paling kuat adalah kerajaan Babel di antara semua bangsa yang ada. Israel diserang, brak digempur. Tembok Yerusalem bentengnya dihancurkan. Bait Allah yang berlapis emas semuanya perkakas-perkakas. Dari mulai kolam mezbah baptisan, kolam pembasuhan maksud saya. Sampai yang namanya 3 perkakas ruangan suci. Sampai yang namanya tabut Allah. Semuanya dirampas saudara. Semuanya diambil. Perkakas bait Allah. Dibawa ke Babel gitu. Jadi itu kondisinya. Nah ketika kalah perang hancur, lulu lantak, hancur lebur bangsa Israel di Yerusalem. Itu orang-orang yang muda yang suka saya sampaikan, yang produktif, yang punya hikmat kebijaksanaan, punya tingkat IQ, jenius gitulah, orang-orang pintar, orang-orang yang cekatan, itu ditawan, diboyong, dibawa semuanya ke Babel. Tinggal yang tua-tua, tinggal yang tidak cekatan, tinggal yang geblek-geblek ditinggal di tanah leluhur, di tanah Israel. Tapi orang-orang yang hebat, yang cekatan, yang berhikmat, bijaksana semuanya dibawa. Termasuk generasi pertama Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita saudara ya, mereka ditawan cukup lama di tanah Babel, jadi budak di tanah Babel. Jadi kalau ada dengar cerita saya, Israel itu 2 kali berada di tanah perbudakan. Yang pertama di tanah Mesir hampir 400 tahun diperbudak di sana. Bebasnya bagaimana? Lewat 10 tula, dihajar 10 tula, dibombardir, bom terus tidak berhenti. Sampai kelenger si Fir'aun, sampai nyerah sang raja Fir'aun. Dan rakyat Mesir ketakutan, sampai rakyat merajukan repetisi kepada sang raja. Suruh mereka pergi, mancur kita, mati kita, dikasih uang saku, dikasih emas, kasih jubah yang indah, suruh keluar. Tapi lewat apa? Kayak perang, dihancurkan sama Tuhan. Tuhan berperang atas Israel memerangi Mesir. Ketika Israel meninggalkan tanah perbudakan Mesir, hancur lebur, lulu lantak, berantakan Mesir. 10 tulah hukuman, terus silih berganti, tidak berhenti. Lewat hukuman, lewat Tuhan perang sama mereka. Tapi yang menarik, kalau kita baca kitab Esra, kita baca kitab Zakaria, keluarnya Israel dari tanah perbudakan kedua, Babel, nggak pakai perang, nggak pakai ini itu, pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba
Tuhan bekerja. Tiba-tiba selalu kalau Allah bekerja, Allah menolong, Allah memberikan kelepasan, Allah kasih kemerdekaan sama kita. Itu kerjanya tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tahu-tahu lepas kita. Tidak sadar kita, tahu-tahu menang kita dengan begitu mudah. Tahu-tahu terbuka jalan. Itu cara Tuhan bekerja. Maksud saya gini, itu loh ciri-cirinya dia bekerja. Tahu-tahu terbuka gitu. Yang kita pikir sulit sekali, kita pikir sukar sekali. Tiba-tiba terbuka, tiba-tiba menang. Begitu mudahnya kita mengalami pertolongan, keberkatan, mujizat, kemenangan. Yang kita pikir nggak mungkin, yang kita pikir mustahil, sulit sekali. Tiba-tiba prak kebuka. Itu terjadi pada bangsa Israel, zaman Zakaria, Esra dan seterusnya ketika di tanah Babel. Gak ada hujan, gak ada petir, gak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul seorang raja namanya Raja Kores. Baca kitab Esra, kisah keluarnya Israel dari tanah Babel. Muncul Raja Kores. Siapa sih Raja Kores, pendeta? Menurut saya pagi ini kita gak usah pelajari secara detail siapa ini si Kores. Jelasnya Raja Kores ini kan raja bangsa kafir. Raja negeri Persia, raja di raja. Raja terkuat ternyata hari itu muncul. Kok bisa kuat? Tuhan kasih kekuatan. Supaya bisa hancurkan, kalahkan kerajaan Babel. Nebukadnezar dihancurkan sama Raja Persia. Kerajaan Babelnya dikalahkan gitu. Generasi keturunannya Nebukadnezar dihancurkan sama yang namanya kerajaan Persia. Raja di raja namanya Kores. Persia sekarang, Raja Persia Kores. Persia itu kerajaan negeri Iran. Kerajaan Iran. Ada tahu Iran? Rasanya nggak mungkin kan? Masa Iran sih nolongi Israel sampai hari ini saja nggak akor? Anda ngerti kan maksud saya? Dapat sesuatu tidak? Iran itu sampai hari ini musuh bebuyutannya salah satunya siapa? Ya bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mereka suka bilang penjahat dunia tuh Israel hari ini. Zionis katanya. Musuhan. Tapi hari itu siapa sangka? Siapa bisa menduga? Sang Raja Kores, Raja Persia, Raja Iran. Itu hatinya dijamah blek sama Tuhan. Otaknya diputar tek sama Tuhan. Tiba-tiba dia datang serbu kerajaan Babel, kerajaan Irak. Dihancurkan Babel dan dia bikin pengumuman. Setelah Babel dikalahkan, dia berdiri sang Raja Kores, Raja Iran ini saudara. Menyerukan pengumuman, aku ditugaskan Tuhan. Ada dengar ditugaskan apa? Untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Menurut saya ketika saya baca kisah ini aneh banget ya. Gak mungkin banget itu loh maksud saya. Mustahil banget, sukar dimengerti. Sukar dicerna dengan akal logika kita. Gak masuk akal gitu loh. Iran, Persia nolongin umat Allah Israel bangun Yerusalem. Nggak masuk akal. Dikasih emas, kasih biaya, bangun itu. Dia menugaskan, kloter pertama yang ditugaskan adalah Zakaria. Memimpin rombongan 50.000 orang. Kisah tentang Zakaria ketika dia memimpin 50 rombongan yang pertama. Ini kisah yang sangat terkenal. Memimpin 50.000 rombongan. Tapi gini loh, yang balik pertama 50.000, yang dibangun sebuah negara. Apa dayanya ya? Sumber dayanya apa bangun sebuah negara? Negara yang sudah hancur temboknya, bait Allah yang lapis emas hancur, apa dayanya? Tapi tiba-tiba sang raja berkata, aku ditugaskan. Di sini kita belajar saudara ya. Saudara jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan itu bisa lakukan apa saja dan bisa buat apa saja. Dia sanggup tolong kita. Jangan dibatasi. Kadang kita berpikir kalau dalam kesulitan kita, kesesakan kita berpikir nanti orang ini yang tolong, nanti orang ini yang tolong. Nanti waktu mau ke gereja ada berdoa, Tuhan sekarang aku ke gereja, aku punya kesulitan. Itu di sana ada orang kaya di gerejaku, tolong nanti supaya dia duduk dekatku Tuhan. Dan bla 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 segala macam, jamah hatinya Tuhan. Jadi, bisa jadi bukan orang itu yang tolong saudara. Justru orang yang di luar dugaanmu, di luar perhitungan kalkulasimu, dia yang digerakkan Tuhan tolong. Gak usah dikte Tuhan, itu maksud saya. Anda berkali-kali saya munculkan bahasa ini. Anda gak bisa atur Tuhan. Tuhan yang atur saudara.
Anda nggak bisa dikte dia. Kalau ada punya masalah, jangan bermain otak pikiranmu mau ngatur Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diatur. Harusnya Tuhan yang ngatur saudara. Tuhan yang ngatur saya. Mau ditolong, terbuka saja, serahkan hidupmu. Biar Tuhan yang ngatur. Israel Tuhan yang ngatur. Tuhan yang bikin acara. Dia yang beracara. Seorang raja yang paling jahat di dunia. Salah satunya Kores. Begitu pikirannya, otaknya dijamah. Hatinya dijamah, berubah jadi orang yang super baik, super duper paling baik. Coba, aku ditugaskan Tuhan Allah bangun bait Allah Yerusalem. Nggak masuk akal kan? Percaya begini, kalau Anda punya rekan join kerja, Anda menghadapi orang-orang atasan di atas bisnis saudara, orangnya angel kata bahasa Jawa, sulit dihadapi. Orangnya keras Pak Pendeta, sakarepe dewa suka maunya sendiri. Sebelum ketemu menghadap dia, bicara sama dia, berdoa sama Tuhan. Bisa jadi Tuhan bisa jamah hatinya, pikirannya, yang paling jahat bisa jadi orang yang paling baik. Itu terjadi pada Kores. Gak ada petir, gak ada hujan, gak ada angin, siang bolong. Dia berkata, aku ditugaskan Tuhan. Coba saudara ya. Pertolongan ajaib itu datang daripada Tuhan. Kloter pertama, Zakaria yang berangkat 50.000 orang. Dikasih bekal, tapi apa daya gitu. Nah, kalau saudara perhatikan, ketika mereka nyampe di tanah perjanjian, nyampe di Yerusalem. Coba Anda lihat ya, Zakaria pasal 1. Saya mau tunjukkan sesuatu sama saudara. Firman-Nya itu datang kepada Zakaria. Tadi saya sempat kasih bocoran bahwa kitab Zakaria itu kitab yang berisi penglihatan, nubuatan. Dan tentunya penglihatan nubuatnya itu pasti digenapi, datang dari Tuhan. Sudah banyak digenapi, sedang digenapi, bahkan akan digenapi nanti. Perhatikan Zakaria 1 ayat 1 yang temanya bertobat, kembalilah kepadaku. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, dikatakan apa? Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhya bin Ido. Bunyinya, yang saya mau coba tunjukkan sama saudara adalah kata Zakaria bin Berekhya bin Ido. Ini firman datang kepada seorang nabi namanya Zakaria. Zakaria itu namanya nabi ini. Tapi kemudian ada nama bin Berekhya. Berekhya itu bapaknya dia. Biasanya setahu saya, kalau saya mempelajari biografi tokoh-tokoh perjanjian lama, nama-nama tokoh perjanjian lama yang ditulis Alkitab itu mentok sampai nama bin bapaknya saja. Tidak ada nama kakeknya disebut, opanya disebut. Saya melihat perkecualian ada pada sang nabi spesial ini. Orang muda namanya Zakaria. Itu namanya disebut Zakaria bin Berekhya, bapaknya disebut bin Ido. Ido itu kakeknya dia, opanya dia disebut. Jarang-jarang loh Anda baca ketemu nama begini. Biasanya hanya Paul mentok sampai bapaknya. Ini kakeknya disebut namanya Ido. Dan itu bukan kebetulan dituliskan namanya. Menarik, ternyata Zakaria itu artinya adalah Tuhan mengingat. Berekhya, bapaknya itu artinya adalah Tuhan memberkati. Lalu Ido, opanya kakeknya Zakaria, ternyata digabung namanya adalah waktunya Tuhan. Jadi pelajaran penting begini, kalau kita punya kesesakan, punya kesulitan, jalan kita buntu, kita menghadapi yang namanya persoalan struggle yang begitu berat dalam pergumulan hidup kita, yang penting begini, bertobat, tetap percaya sama Tuhan, datang kembali sama Tuhan, tetap berharap Tuhan sanggup tolong kita. Maka yang terjadi begini, pengalaman yang namanya Zakaria bin Berekhya bin Ido itu jadi pengalaman kita. Nama Zakaria bin Berekhya bin Ido kalau kita satukan artinya begini, dalam waktunya Tuhan, Tuhan mengingat umatnya dan ingin memberkati umatnya. Saya tidak tulis berikutnya tadi, tapi lengkapnya begitu. Jadi selama Anda tetap berharap sama Tuhan dalam kesesakanmu, tetap percaya pada Dia dalam kesulitanmu, akan datang waktunya Tuhan. Untuk apa? Mengingat saudara sebagai umatnya. Untuk apa? Dia ingin memberkati, memulihkan saudara. Sebab itu ketika Zakaria memimpin ini, itu yang terjadi. 70 tahun diperbudak, Tuhan ingat loh sama umatnya. Untuk apa? Memulihkan pada waktunya. Dan Tuhan ingin memberkati mereka dengan membangun yang namanya tembok Yerusalem, bahkan bait Yerusalem yang hancur dan runtuh itu.
Nah, sekarang saya akan bawa saudara pada satu penglihatan nubuatan yang sedang digenapi hari-hari ini. Bahkan sudah digenapi. Lihat, saya mau terangkan dalam ayat ini, dalam ayat 1 Zakaria 2. Perhatikan, aku melayangkan mataku, Zakaria, dan melihat, ini sebuah penglihatan, tampak seorang memegang tali pengukur. Siapa orang memegang tali pengukur? Ini malaikat yang kelihatan wajahnya muda, memegang tali pengukur, meteran dia pegang. Untuk apa? Mengukur kota Yerusalem. Perhatikan ya. Lalu aku bertanya Zakaria, kemanakah engkau pergi? Dia tanya sama malaikat, malaikat mau kemana engkau pergi? Maka malaikat itu menjawab aku, ke Yerusalem. Jelas ya. Untuk apa? Untuk mengukur Yerusalem. Perhatikan kalimat berikutnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Diukur Yerusalemnya. Untuk apa diukur? Mau bangun tembok Yerusalem. Itu intinya. Lihat ayat yang ketiga. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku, itu maju ke depan mau ngukur Yerusalem. Majulah, seorang malaikat lain mendekatinya, malaikat kedua yang diperintah sama Tuhan. Ngomong begini malaikat kedua, yang diberi perintah, dapat perintah Tuhan malaikat kedua. Berlarilah, ini kan penglihatan kan. Cerita penglihatan kayak sebuah cerita kayak film bioskop. Zakaria lihat, malaikat kedua ngomong diperintah sama Tuhan. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Jadi malaikat yang kedua lari mendekati orang muda itu. Malaikat yang pertama demikian, Yerusalem dikatakan akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Oleh karena ini alasannya, gak usah dibangun temboknya, biarkan tetap jadi padang terbuka. Alasannya ini, karena nanti ada banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Tadi saya sempat katakan di awal, biarkan jadi padang terbuka, dalam terjemahan KJV dikatakan town without walls. Biarkan Yerusalem menjadi kota yang tanpa tembok, nggak usah dibangun tembok. Apa ya maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Saya mau terangkan di sini. Coba Anda lihat gambar ini. Untuk apa sebetulnya malaikat mengukur? Jelas mau bangun tembok Yerusalem. Saya bawa saudara pada pengertian ini. Tembok pada zaman perjanjian lama. Kenapa orang bangun kota, bangun negara, negeri selalu kelilingnya dibangun tembok? Untuk apa bangun tembok? Tembok dalam Alkitab khususnya perjanjian lama punya dua pengertian. Yang pertama, satu, tembok itu bicara sebagai batas wilayah. Sebagai batasan ukuran wilayah sebuah kota. Kalau tembok itu dibangun keliling, berarti itulah batasan ukuran wilayah kota itu tuh batasannya. Tembok tadi batasannya ukurannya. Besarnya kota, panjangnya kota, luasnya kota berapa kilometer, ukuran batas wilayahnya ya tembok keliling itu. Di luar tembok itu bukan lagi wilayah kota itu atau negeri itu. Jelas ya, tembok perjanjian lama bicara ukuran batasan sebuah wilayah kota. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran rohani yang besar buat kita. Yang kedua, tembok dalam perjanjian lama itu berbicara sebagai sebuah perlindungan. Sebuah pertahanan, ya, yang memberikan keamanan, memberi rasa aman kepada penduduknya, masyarakatnya tinggal dalam tembok itu, kota itu. Makanya zaman perjanjian lama saya suka sampaikan, kota yang dibangun zaman dulu itu pinggirnya pasti tembok keliling. Untuk apa bangun tembok? Ya supaya kota itu aman, rakyatnya, penduduknya rasa nyaman, rasa tenang tinggal di kota itu. Karena mereka punya pertahanan. Apa pertahanannya, perlindungannya, rasa amannya? Tembok kota rasa amannya, rasa tenang, malam tidur tenang, sore tidur tenang. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Kenapa? Tidurnya nyaman. Karena kota mereka dilindungi sebuah pertahanan namanya tembok kota, tembok negara. Aman. Makanya Salomo itu pernah berkata begini, bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, itu seperti kota yang roboh temboknya. Orang gak bisa menguasai diri seperti kota yang gak punya tembok. Itu perjanjian lama. Maksudnya bagaimana? Ya kota itu gampang diserang, kota itu gampang dihancurkan, kota itu kota yang tidak aman, kota itu penduduknya pasti cemas, takut dan segala macam. Kenapa? Nggak punya tembok. Tembok perjanjian lama bicara pertahanan, perlindungan, rasa aman buat orang yang tinggal di dalamnya.
Satu, batasan wilayah. Dua, pertahanan perlindungan rasa aman, itu tembok. Dan Tuhan berkata begini, gak usah diukur itu penglihatannya, kata Tuhan. Lewat malaikat yang kedua, dilihat sama Zakaria. Gak usah diukur itu, biarkan Yerusalem tanpa tembok jadi tempat yang terbuka. Loh, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Kok dibiarkan terbuka? Nanti kan jadi lemah. Ini maksudnya, biarkan gak usah tembok, gak apa-apa, kata Tuhan. Orang gak ngerti berpikir, oh berarti Tuhan mau binasa ya umatnya. Biar jadi pecundang, gampang dikalahkan musuh. Enggak. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-5 saya baca. Ayat 4 saya lewati ya. Lihat ayat yang ke-5 di bawahnya langsung saya baca. Perhatikan di sini. Dan aku sendiri, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Ya, perhatikan, akan menjadi apa saudara? Tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayat yang keempat dikatakan, biarkan Yerusalem jadi padang yang terbuka. Jadi kota tanpa tembok, town without walls. Biar ini saja, kata Tuhan. Pesannya lewat malaikat kedua, itu dilihat, itu didengar sama Zakaria. Zakaria pasti bingung, apa ya maksud Tuhan? Tiba-tiba malaikat berkata gini, karena Tuhan sendiri yang jadi pagar tembok berapinya. Ini menarik loh. Aku, dikatakan Tuhan sendiri, firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya. Tuhan yang jadi tembok berapinya. Bukan sekedar tembok loh. Tembok yang berapi. Tembok itu bukan tembok secara jasmani, batu bata, batu gitu, enggak. Temboknya itu Tuhan sendiri. Temboknya berapi, keluar api. Kalau keluar api, bagaimana musuh bisa masuk? Pakai kekuatan dinamit, bagaimana mau hancurkan? Kekuatan duniawi yang paling hebat, bagaimana bisa menerobos ya? Pantesan Tuhan berkata, biarkan, gak usah diukur. Biarkan jadi tempat yang terbuka Yerusalem, tanpa tembok. Kenapa alasannya? Aku yang jadi temboknya, pagar berapinya, kata Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah jadi tembok pagar berapinya, dikatakan, nanti kemuliaanku akan ada di dalamnya. Ada suatu tanda tanya loh. Gak usah pakai tembok. Temboknya Tuhan sendiri dengan berapi. Lalu ketika tidak ada tembok tapi temboknya Tuhan, ada kemuliaan di dalamnya. Sebab kenapa gak usah pakai tembok? Kalau dipakai tembok tidak cukup manusia. Tujuannya begini, biarkan terbuka. Nanti akan datang lautan manusia yang banyak masuk di dalamnya. Termasuk hewan masuk di dalamnya. Hewan kambing domba lembu sapi. Ingat baik-baik, catat ya. Hewan di sini yang banyak, datang banyaknya. Konteks perjanjian lama, kambing domba, lembu sapi, binatang ternak. Itu selalu bicara tentang harta benda, materi, kekayaan. Bicara uang. Karena mereka pada waktu itu gak seperti zaman kayak kita. Ya, tentang masalah ekonominya. Kambing domba, lembu sapi bicara materi, harta kekayaan. Jadi ketika Tuhan sendiri menjadi tembok berapi atas Yerusalem, maka terjadi gini, manusia itu akan memenuhi di dalamnya dan semua binatang ternak penuh di dalamnya. Maksudnya apa? Banyak orang datang kepada Tuhan dan berkat materi datang di dalamnya. Saya percaya ini nubuatan sedang terjadi. Saya mau bicara pagar tembok. Tuhan sedang membawa kita gerejanya lewat nubuatan ini kepada pribadinya langsung. Yerusalem itu bicara kita sebagai gereja Tuhan. Saya ulang, saya bicara tentang makna arti rohani. Ya, Yerusalem itu bicara tentang gereja Tuhan secara rohani. Itu bicara orang-orang percaya. Yerusalem yang gak usah dibangun temboknya, itu bicara gereja Tuhan. Gereja yang tanpa tembok gitu. Ada pernah dengar kan saya sampaikan sejarah tentang gereja tanpa tembok ketika masa pandemi corona? Anda masih ingat? Lewat media sosial YouTube itu tanpa tembok loh. Semua orang bisa dengar. Bolehlah diartikan seperti itu. Tapi saya mau bawa saudara pada angle cara pandang yang berbeda. Hari-hari ini dalam penglihatan Zakaria, Tuhan sedang membawa gerejanya itu kepada pribadinya. Ukurannya bukan lagi gedung tembok gereja, tapi dibawa pribadinya, tanpa tembok gerejanya, tanpa batasan. Ukurannya adalah Tuhan, batasannya adalah Tuhan. Jadi kalau kita gereja Tuhan secara rohani, Yerusalem yang rohani, ukuran kita itu adalah Tuhan. Batasan pagar kita Tuhan.
kita bikin ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Ukurannya Tuhan. Tuhan berkenan gak ya? Temboknya itu Tuhan, ukurannya Tuhan, meterannya Tuhan. Tuhan sedang bawa kita kepada pribadinya. Supaya gereja berkenan, meterannya, ukurannya bukan tembok denominasi gereja. Bukan tembok aturan-aturan dunia ini. Anda gak usah tanya sama dunia, ukurannya Tuhan. Saya buat ini Tuhan senang gak ya? Kalau Anda tahu, ini ukurannya gini aku buat Tuhan gak suka, jangan dilakukan. Tuhan sedang bawa pemurnian gerejanya seperti ini. Kalau kita jadi orang percaya, tembok kita, ukuran kita itu adalah Tuhan. Tembok kita bukan dunia, kekuatan dunia. Tembok-tembok batasan. Saya percaya ini masanya gereja harusnya bersatu ya. Tembok, coba saudara, saya lewati ini. Tadi saya mau bicara tentang Ayub, tapi saya lewat supaya selesai. Bagian terakhir begini. Tuhan sedang bawa gerejanya untuk kembali kepada pribadinya yang sesungguhnya, pribadi Tuhan. Batasan kita bukan lagi aturan organisasi, itu tembok. Tembok denominasi, tembok merek gereja. Kalau kita bicara merek gereja, kami gereja GSPD Philadelphia. Kalau kita bicara tembok denominasi, organisasi, waduh, organisasi gereja di Indonesia aja banyak banget. Banyak, ratusan organisasi gereja dengan aturan-aturan doktrin gereja berbeda-beda. Ada yang berbahasa roh, ada yang baptis ini, perang sendiri. Sekarang mulai menjelekkan sini, menyerang sini. Kapan bersatunya ya? Marilah gereja itu gak ada tembok ini. Pokoknya Kristus lah ukurannya, semuanya datang pada Kristus. Gak usah saling menghakimi. Saya berharap lewat channel YouTube GSPD Jombang, kita tuh bisa bersatu gitu ya. Apapun temboknya, denominasinya, merek gereja boleh berbeda. Tapi kita datang ukurannya pada satu pribadi, itulah Yesus. Kalau kita sudah ukurannya Yesus, tembok pagarnya Yesus, Ayub itu pernah diberkati Tuhan luar biasa. Iblis komplain begini, ya tentu saja Tuhan, engkau yang memagari dengan tembok hidupnya. Semua yang dia punya, engkau temboknya, engkau pagarnya, pantasan diberkati. Kita itu ya, kalau pagar kita itu Tuhan, tembok kita Tuhan, pokoknya Tuhan ukuran kita. Bukan ini, bukan manusia, ini bukan pendeta, ini Tuhan ukurannya. Yesus yang kita lihat ukurannya. Anda akan lihat, Anda akan kalian seperti Ayub, dipagari sama Tuhan. Kita gak pernah sendiri. Pada situ pagar ternyata memagari kita. Bahkan dikatakan apa? Kalau gereja bisa seperti ini, itu lautan manusia itu terjadi. Tembok gereja tidak akan pernah cukup nampung orang datang pada Tuhan. Ketika setiap orang percaya, itu ukurannya Tuhan. Batasannya adalah Tuhan, bukan tembok lagi. Tembok-tembok yang ada aturan-aturan, jangan jadi batasan kita satu dengan yang lain. Pokoknya kita lihatnya cuma Tuhan. Saya percaya, kalau kita percaya imannya hanya ukurannya Tuhan, meteran kita Tuhan. Tidak lihat tembok ini, aturan ini, saya percaya. Lewat hidup saudara, lewat hidup saya, lewat komunitas persekutuan kita di channel GSPD Jombang ini, lewat YouTube ini, saya percaya ada banyak orang bertobat. Kalau tanpa tembok, lautan manusia akan datang, saudara ya. Kalau gereja pakai tembok, gereja kami paling cuma 800.000 orang, udah gak nampung. Itu karena ada tembok. Tapi coba, kalau namanya gereja itu ukurannya Tuhan gak pakai tembok. Kita saksi di luar sana orang bertobat, ya kan? Anda bercerita kesaksian Yesus, Anda ngomong hal yang sederhana saja. Saya teringat 2 menit ya, sebuah kesaksian. Saya pernah baca satu buku yang namanya Run Baby Run. Seorang gangster dari New York ya, yang bernama Nicky Cruz. Itu pernah ada filmnya, saya pernah ceritakan itu dalam khotbah tema apa ya. Yang perannya Eric Estrada. Itu cerita yang lain ya. Saya baca bukunya Run Baby Run. Nicky Cruz, gangster yang jahat, bengis. Orang dunia gairah sama seks. Dia gairah membunuh. Gairah siksa orang. Lihat orang berdarah, bergairah dia. Latar belakangnya disiksa bapaknya, disiksa ibunya. Latar belakang keras. Makanya jadi gangster yang keras. Suka nyakitin orang. Orang berdarah tambah seneng dia. Membuat kejahatan. Pemimpin gangster yang ditakuti di New York di masa itu. Bertobat. Karena seorang pendeta, David Wilkerson, membawa dia bertobat, dinasehati, diludahin pendeta. Kalau kamu terus ngomong Yesus, aku bunuh kamu. Ada satu kata-kata sederhana. Pendeta David Wilkerson berkata begini, sekalipun nih kamu potong tubuhku 1000 potongan, setiap potongan tetap mengasihi kamu.
Saya lupa ya, saya baca buku itu lupa kata-katanya. Berapa hari ya saya lupa ya. Gak bisa tidur ini, tidur gak nyaman. Ingat kata-kata sederhana itu. Setiap potongan tubuhku mencintai mengasihi kamu. Kasih orang luar biasa ya. Akhirnya dia mulai terbuka. Satu kali pendeta ini KKR, Nick Cruz dulu kolektan. Itu kolektannya banyak sekali. Kenal ya, mungkin ini orang berpikir gini, ini KKR ibadah yang ternoda, yang tidak layak, yang tidak kudus ibadah. Preman ikut pelayanan, dikasih tugas sama pendeta ini, bawa kolektan. Isi kolekta banyak, karena mereka lihat preman ada pisaunya di sini, mungkin ada pistolnya, ada tato, takut ya, banyak isinya. Mau dibawa larian buat jangan. Intinya begini, aku dikasih kepercayaan, bla 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 segala macam kepanjangan, bertobat hari itu dia. Ketika dia melayani Tuhan bertobat. Kadang-kadang kita melihat orang mencibir, ya mana bisa mungkin. Tapi lewat kata-kata sederhana, lewat ajakan bertobat. Dan Nick Cruz itu ketika bertobat jadi hamba Tuhan. Pecandu narkoba, penjahat banyak bertobat lewat pelayanannya. Dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Nick Cruz ketika pertobatannya. Kadang-kadang kita itu rasanya ada tembok pemisahan. Cuman ini saja. Suku ini, hanya yang kaya, yang ada perbedaan, ada batasan. Itu membuat sulit Allah bekerja. Biarlah ukuran kita, batasan kita Yesus. Ingat, ada banyak lautan manusia percaya bertobat pada Tuhan. Selain itu apa? Kambing, domba, lembu, sapi itu bicara berkat akan memberkati gerejanya. Yang batasan ukuran kita itu hanya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan.